Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai FR untuk SKD Sekolah Kedinasan, khususnya untuk TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan. Ini bisa dibilang sudah part 3 ya, karena sebelumnya sudah ada video pembahasan mengenai SKD TWK. Nanti linknya akan saya simpan di description box. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soalnya untuk FR SKD Sekolah Kedinasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Soal nomor 1. Pertama, menggunakan batik pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Kedua, melakukan pembajakan baik karya tulis maupun karya seni atau musik milik orang lain. 3. Membangun pabrik yang limbahnya dibuang ke sungai di belakang pabrik. Keempat, ikut gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal. Kelima, Reza mendaftar menjadi sukarelawan untuk daerah Masamba yang terkena banjir. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang sesuai dengan pengamalan dan pelanggaran Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, atau yang E. 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang C, yaitu 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk pernyataan 1 dan 5 itu merupakan pengamalan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 2, sekolah kami mengadakan kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Salah satu yang kami kunjungi adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau sangat indah. Kami menyempatkan berjalan di tepi danau dan merasakan segarnya air danau. Temanku menuliskan sebuah kalimat pada secari kertas. Kertas tersebut dimasukkan dalam botol dan setiap dilempar ke tengah danau. Pemandu wisata kami berteriak, "Indak Bulia membuang sarok di Sika." Kami bingung dan saling berpandangan. Melihat kebingungan kami, ia mengulanginya dengan bahasa Indonesia, "Jangan membuang sampah di situ." Dalam hal ini, pemandu wisata telah menunjukkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila dengan lambang A. Bintang, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Rantai, atau yang E. Pohon beringin. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini E. Pohon beringin. Sesuai dengan sila ketiga dengan lambang pohon beringin, karena terdapat unsur mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Sementara apabila ada soal yang terdapat unsur mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, termasuk dalam sila kedua atau ditunjukkan dengan lambang rantai. Soal nomor 3, pemerintah membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN, termasuk bagi penyandang disabilitas. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada seleksi kompetensi dasar sudah dilaksanakan mulai 1 pekan lalu. Beragam kisah mewarnai perjuangan para peserta. Bunga adalah salah satunya. Kondisi cerebral palsy atau gangguan-gangguan syaraf dan otot yang dialami memang membuatnya sulit beraktivitas. Namun, itu tak menyurutkan tekadnya menjadi abdi negara. Menurutnya, dengan adanya formasi khusus tersebut dapat mendorong penyandang disabilitas untuk maju, terutama mencari pekerjaan. Kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama dalam apakah A. Pasal 28J, B. Pasal 28D,
C. Pasal 28F, D. Pasal 28E, atau yang E. Pasal 28G. Nah, jadi tentu saja untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah pasal 28D yang berisi bahwa 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Jadi yang tepat adalah pasal 28D ini membahas tentang jaminan hak asasi manusia. Lanjut ke soal nomor 3. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara, kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme. Dengan landasan kekuatan spiritualitas, perbedaan etnis, religi, dan ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, dalam penetapan peraturan perundang-undangan, tidak boleh ada materi yang mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu karena apakah A. menjadi tanggung jawab Presiden, B. masyarakat multikulturalisme tidak ada perbedaan, C. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara kita, D. menciptakan masyarakat tanpa kelas-kelas sosial, E. dapat memberikan peluang untuk terjadinya perpecahan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah tentu saja yang E, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara serta kesamaan di bidang hukum dan pemerintahan. Nah, oleh karena itu, apabila ada peraturan yang bersifat diskriminatif, peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Jika dalam peraturan tersebut unsur diskriminatif akan memunculkan benih-benih perpecahan dalam masyarakat. Kondisi tersebut akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lanjut soal nomor 4. Sebuah toko kue memberikan perlakuan diskriminatif ke pelanggan. Dalam Undang-Undang Perlakuan Diskriminatif ini dilarang tegas, sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur tegas bahwa hak konsumen adalah mendapatkan layanan tanpa diskriminasi apapun. Pasal 4 huruf G berbunyi, hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila toko kue tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila, apakah A. ketuhanan yang Maha Esa, B. kemanusiaan yang adil dan beradab, C. persatuan Indonesia, D. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau yang E. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi hal ini tidak akan terjadi apabila toko kue tersebut mengimplementasikan nilai dari kemanusiaan yang adil dan beradab yang berada pada butir yang berbunyi mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Soal selanjutnya, Budi ikut pemilihan RT. Pada saat pemilihan, Budi merasa diperlakukan tidak adil sehingga dia dan simpatisannya melakukan mosi tidak percaya, demo, bahkan melakukan intimidasi terhadap panitia seperti meneror dan lain-lain agar menganulir keputusan panitia. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila Budi dan simpatisannya mengamalkan Pancasila, khususnya sila,
Apakah A. bintang, B. kepala banteng, C. pohon beringin, D. rantai, atau yang E. padi dan kapas? Nah, jadi hal ini tidak akan terjadi jika Budi dan simpatisannya ini mengamalkan sila keempat yang ditunjukkan dengan lambang kepala banteng. Tentu akan menerima hasil keputusan dari proses pemilihan tersebut, karena pada butir sila keempat telah menekankan bahwa dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, kepala banteng. Ini mohon maaf ya teman-teman, selama pembuatan video ini agak berisik. Selanjutnya, konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti apakah A. mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan, B. melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama, C. memprioritaskan kepentingan umum dan golongan daripada kepentingan pribadi, D. meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, ataukah yang E. kepentingan umum, pribadi, dan golongan bisa sama-sama penting, tergantung kondisi. Nah, jadi konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan yang berarti meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi yang tepat adalah yang D. Soal selanjutnya, selain kerukunan intoleran beragama dan kerukunan antar umat beragama, satu hal lain yang termasuk dalam tri kerukunan umat beragama lainnya adalah apakah yang A. kerukunan antara umat beragama dengan tokoh adat dan budayawan, B. kerukunan antara umat beragama dengan kekuatan sosial dan politik di Indonesia, atau C. kerukunan antara umat beragama dengan cendekiawan dan ilmuwan, D. kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, atau choice yang E. kerukunan antara umat beragama dengan umat beragama lainnya di dunia internasional. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi, tri kerukunan umat beragama itu meliputi 3 pokok, yaitu yang pertama, kerukunan antar umat beragama, kedua, kerukunan intoleran umat beragama, dan yang ketiga, kerukunan umat beragama dan pemerintah. Lanjut ke soal berikutnya. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara, melainkan juga dasar dari hubungan antar warga negara merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai apakah A. pergaulan warga negara, B. partisipasi warga negara, C. kegiatan dan penyelenggaraan negara, D. mediator antar warga negara, atau yang E. pembina negara. Nah, yang tepat untuk soal ini adalah choice yang A, yaitu pergaulan warga negara. Soal berikutnya, tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan sila, khususnya sila ke Pancasila. Apakah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, atau yang E. 5? Nah, jadi tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat merupakan contoh dari implementasi sila kelima Pancasila, khususnya pada butir tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi tentu saja yang tepat di sini adalah choice yang E.
Berikutnya, pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif. Artinya, apakah A menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Atau choice yang E. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dengan bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi pengamalan Pancasila dalam bangsa dan bernegara itu dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara objektif dan juga subjektif. Objektif adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Sedangkan subjektif adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi choice yang tepat adalah yang C, menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita sampai di soal terakhir untuk FRSKD-TWK kali ini. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu merayakan hasil kemerdekaan sebagai hari besar nasional. Kegiatan seperti ini termasuk dalam kapabilitas sistem politik. Apakah A. Regulatif, B. Responsif, C. Simbolik, D. Ekstraktif, atau yang E. Atraktif? Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Simbolik. Nah, sistem politik simbolik ini adalah kemampuan membangun citra atau juga rasa bangga terhadap negaranya. Sementara sistem politik regulatif adalah sifatnya pengaturan sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan. Sedangkan responsif adalah kemampuan sistem politik dalam menanggapi berbagai persoalan. Dan selanjutnya, sistem politik ekstraktif adalah terkait dengan kemampuan sistem politik dalam mengelola SDA atau sumber daya alam dan juga SDM atau sumber daya manusia. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.